kita sungguh-sungguh belajar, merenungkan, mengerti, memahami ajaran-ajaran, pilihan-pilihan, prioritas-prioritas Tuhan, isi hati Tuhan, supaya kita bisa menjalaninya, mengikutinya dengan hati penuh sukacita. Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 8 Mei 2021 bersama Romo Antonius Rajabana OMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para sahabat Fresh Juice yang terkasih. Jumpa lagi dengan saya, Romo Antonius Rajabana OMI dari Paroki Kalideres, Jakarta. Hari ini, 8 Mei, kita akan merenungkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes, bab 15, ayat 18 sampai dengan 21. Apa pesannya? Mari kita dengarkan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, bacaan Injil hari ini diberi judul, "Kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia." Apa maksudnya? Mengapa kita tidak dianggap berasal dari dunia ini? Apa yang dimaksud dengan dunia? Tuhan Yesus datang dari Allah, dari Bapa, menyatakan isi hati Bapanya yang sangat mengasihi kita. Artinya, Tuhan Yesus bukan dari dunia ini, tetapi Dia datang ke dunia ini untuk menebus kita. Nah, kemudian Tuhan itu memilih kita. Kita dipilih di antara dari dunia itu, dan karena sudah dipilih oleh Tuhan untuk mengetahui isi hati Bapa, rencananya, kasihnya, maka kemudian kita juga diambil dari dunia, tidak lagi sama dengan dunia. Karena memang rupanya dunia yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu adalah kecenderungan-kecenderungan alamiah kita, yang harusnya disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Tetapi itu berarti apa yang berada di dunia, kecenderungan yang ada di dunia tidak sesuai. Dan karena itu seringkali timbul pertentangan. Dan kita yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus, diambil dari dunia ini, mempunyai cara pikir, cara pandang, cara tingkah laku yang berbeda, yang seringkali justru berselisih paham dengan mereka yang tidak mengenal nilai-nilai yang dibawa oleh Tuhan yang dari surga. Karena itu tidak heran juga bahwa seringkali kita mengalami kesulitan untuk memahami pikiran ajaran Tuhan Yesus sendiri. Seringkali kontradiktif. Ya karena
melawan kebiasaan yang ada di dunia ini, di dalam masyarakat kita. Tuhan misalnya contohnya mengajarkan, barang siapa mau menjadi pemimpin, harus menjadi pelayan yang paling melayani. Gimana sih pemimpin malah jadi pelayan? Yang normal, yang biasa di dunia ini, pemimpin itu ya yang berkuasa, yang jaga wibawa, yang sungguh-sungguh bisa menempatkan dirinya di atas yang lain. Jaim. Pemimpin tuh harusnya gitu. Itu yang normal, yang biasa dipandang dari sudut pandang dunia ini. Tapi Tuhan Yesus beda. Mau menjadi pemimpin tuh ya yang harus melayani, bahkan yang harus mengorbankan dirinya, memberikan dirinya sampai habis. Nah, bagaimana itu? Itulah, karena kita bukan dari dunia, kita bisa mengerti, karena kita sudah dipilih oleh Tuhan. Tapi yang masih berasal dari dunia ini tidak bisa mengerti, karena yang diajarkan itu berbeda. Kalau dunia ini mengatakan bahwa kalau mau bahagia, ya harus mempunyai banyak, mempunyai barang-barang banyak, mempunyai rumah yang besar, mempunyai kedudukan yang tinggi, mempunyai kuasa untuk menentukan memerintah ini dan itu. Tuhan Yesus tidak. Barang siapa ingin berbahagia, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Bahagia itu tidak tergantung pada apa yang kita punya, tetapi sebesar apa kita mengasihi. Nah, beda lagi kan? Dan kemudian itu bisa bertentangan. Tuhan juga mengajarkan barang siapa ingin menjadi yang terdahulu, haruslah jadi yang terakhir. Aduh, gimana sih? Maka kita diminta untuk belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Karena kita sudah dipilih, itu persoalannya. Tuhan yang memilih kita untuk bisa memahami nilai-nilai, perasaan-perasaan, pikiran-pikiran, maksud hati Tuhan. Dan itu berlawanan dengan nilai-nilai dunia ini yang mengejar kesenangan, sementara Tuhan harus menyangkal diri. Nah, gimana? Tetapi sebetulnya yang benar, yang tepat adalah apa yang diwartakan oleh Tuhan. Dengan menyangkal diri, menyangkal egoisme kita tidak akan banyak menderita. Karena ketika kita menuruti egoisme kita, itu tidak ada habisnya. Dan kemudian kita terus-menerus merasa kekurangan dan tidak bisa menikmati apa yang sudah diberikan. Karena seperti kita berlari mengejar terus, tujuannya masih ada di sana, maka kiri kanan kita tidak bisa melihat, tidak bisa menikmati. Padahal Tuhan sudah memberikan segala-galanya. Setiap hari, semua alasan untuk membuat kita bahagia itu sudah cukup, sudah diberikan oleh Tuhan. Kita tinggal merasakannya, menikmatinya. Namun, karena terus terarah pada tujuan di masa depan yang belum saya punyai, kemudian saya tidak bisa menikmati, tidak bisa bahagia. Karena itu, kita perlu dan penting sekali mengenal, mengerti, memahami ajaran-ajaran Tuhan, isi hati Tuhan, prioritas-prioritas, pilihan-pilihan hati Tuhan. Karena kita sudah dipilih oleh Tuhan. Kalau tidak, kita jadi bingung. Kita sudah dipilih oleh Tuhan supaya tidak sama dengan dunia ini, tetapi kita tidak mengerti nilai-nilai, prioritas-prioritas, harapan-harapan yang dari Tuhan. Jadi kita bingung. Malah kemudian kita bisa kemudian menyerah dan aduh saya tidak bisa, tidak tahan. Tidak bisa mengikuti ajaran Tuhan. Saya tidak bisa diambil dari dunia ini. Karena nilainya beda. Dan mendapatkan pertentangan begitu banyak dari dunia ini. Maka kemudian menyerah. Maka penting supaya kita tidak menyerah. Dan supaya kita menemukan sukacita dan kebahagiaan, kita harus mengerti isi hati Tuhan, pikiran-pikiran Tuhan, pilihan-pilihan, prioritas-prioritas Tuhan. Karena kita sudah dipilih dan kita bisa hidup berdasarkan pilihan itu, prioritas itu, nilai-nilai itu. Dan kemudian kita bisa hidup dengan penuh sukacita. Dan itu adalah kebahagiaan yang sepenuhnya.
Maka dengan memberi, dengan mengasihi, dengan makin terlibat, dengan makin menjadi berkat, itulah hidup yang membahagiakan. Namun memang konsekuensinya berarti kita harus menjadi hamba, menjadi pelayan. Yang nantinya cukup kalau pelayan itu sudah sama seperti tuannya. Masalahnya tuannya itu mati disalib. Maka kalau tuan kita itu dianiaya, dihina, direndahkan, bahkan disalibkan, ya kita hamba-hambanya ya kurang lebih akan mengalami hal yang sama. Karena itu kita perlu siap, perlu bisa menyiapkan batin, bisa menerima semuanya itu dengan penuh sukacita, dengan keikhlasan. Karena kita mendapatkan sesuatu yang jauh lebih asli, lebih sejati. Kebahagiaan yang berasal dari Tuhan sendiri. Bahkan kita mendapatkan Tuhan sendiri. Inilah tubuhku, makan supaya kamu hidup oleh aku. Akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa kamu tinggal pada pokok anggur akan menghasilkan buah. Tetapi kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Begitu firman Tuhan. Maka kita yang sudah dipilih itu artinya dipisahkan dari dunia ini, kita harus mengerti bahwa kita sudah pindah tempat. Pikiran kita, nilai-nilai kita, prioritas-prioritas kita, tujuan kita sudah tidak sama dengan tujuan yang biasa dari apa yang biasa kita temukan di dunia ini. Karena itu kita harus memahaminya benar-benar dan mengimaninya. Nah, itu yang penting. Dan kemudian mempercayakan diri kita kepada Tuhan sendiri. Tuhan yang sudah memilih, Tuhan yang sudah menjadi Tuhan kita, menjadi Tuhan kita. Maka kita harus mengikuti Dia. Tetapi memang kita harus menyangkal diri. Kalau kita masih ikut terus apa yang sudah biasa di dunia ini, kita akan susah sekali. Karena untuk bisa menjadi murid Yesus, menjadi hamba Kristus, pertama kita harus menyangkal diri dan siap memikul salib kita dan kemudian mengikuti Yesus. 3 jalur itu, 3 langkah itu yang bisa membuat kita menjadi lebih nyaman. Karena kita memang sudah tidak berasal dari dunia ini lagi, meskipun kita masih ada di dunia. Tapi cara pikir kita, sikap kita, keputusan-keputusan kita sudah tidak sama lagi dengan apa yang biasa diputuskan, dipilih oleh dunia ini. Namun jangan khawatir, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan berkat-Nya supaya kita bisa kuat menerima semua itu dan menjalaninya. Bukan hanya kuat, tetapi juga bahagia menjalaninya. Hanya dengan syarat kita harus menyangkal diri, memikul salib yang berasal dari Tuhan dan mengikuti Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang, karena bebanku ringan. Jadi, meskipun nampaknya sulit, sebetulnya kalau kita mengikuti firman Tuhan benar-benar, kita justru bahagia. Mengikuti Tuhan justru kita memperoleh kelegaan. Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena itu, meskipun ada yang mengikuti Kristus dan menjadi martir, nampaknya menderita, bahkan sampai mati, sebetulnya mereka bahagia. Bahkan Rasul Paulus pernah mengatakan, Rasul Petrus ketika dia habis diadili oleh mahkamah agama, kemudian dilepaskan, tetapi sebelum dilepaskan mereka disesah dulu. Ketika lepas mereka bersukacita karena boleh ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Nah, bahkan menderita pun kalau mengikuti Kristus bisa menderita dengan penuh sukacita. Maka mari saudara-saudari terkasih, para sahabat Fresh Juice yang diberkati Tuhan, kita sungguh-sungguh belajar, merenungkan, mengerti, memahami ajaran-ajaran, pilihan-pilihan, prioritas-prioritas Tuhan, isi hati Tuhan. Supaya kita bisa menjalaninya, mengikutinya dengan hati penuh sukacita. Karena kita sudah bukan dari dunia ini, sudah dipilih oleh Tuhan, dipisahkan oleh Tuhan dari dunia ini, supaya kita bisa menikmati kebahagiaan surgawi dan kemudian mewartakannya kepada dunia. Sehingga pada akhirnya seluruh dunia diperbaharui oleh nilai-nilai surgawi.
nilai-nilai cinta kasih, nilai-nilai pengampunan, damai sejahtera, dan sukacita. Tuhan sudah memilih kita, Tuhan akan menyelesaikan pekerjaan yang baik yang telah dimulainya. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu, 8 Mei 2021. Terima kasih kepada Romo Antonius Rajabana untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.